Halo Sobat Pintar, ketemu lagi di tutorial si kembar. Kali ini aku mau ngebahas tentang kehamilan ya. Jadi di sini aku tuh profesinya adalah seorang bidan, selama 16 tahun berpengalaman di rumah sakit dan di puskesmas. Jadi aku mau berbagi sedikit tentang ilmu yang berhubungan dengan kehamilan. Kita ikutin aja yuk videonya. Oke, kali ini kita membahas tentang perencanaan atau persiapan sebelum hamil ya. Jadi pertama tentu saja persiapannya adalah satu nutrisi ya. Nutrisi tentunya nutrisi yang bergizi dan cukup minum air putih ya. Kemudian yang kedua adalah saat kalian haid, jangan lupa ya setiap bulannya haid pertama, hari pertama sampai selesai itu kalian tandai. Karena kenapa? Umur kehamilan itu akan dihitung dari HPHT. HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir kalian. Jadi kalau sampai kalian lupa gitu, jadi nanti kan agak rancu ya menentukan kapan sih HPL-nya, hari perkiraan lahirnya, karena itu akan dihitung dari HPHT kalian. Kalau kalian lupa sih tentu aja ada solusi ya, nanti bisa dilihat melalui USG. Oke, selanjutnya setelah persiapan sebelum hamil, kalau kalian ternyata sudah telat haid, misal nih, ini kan bulan Desember, harusnya kalian haid tanggal 15, kemudian kok tanggal 25 belum haid gitu ya. Kemudian kalian bisa nih lakukan pemeriksaan PPT sendiri di rumah dengan membeli test pack tentunya. Kalian bisa lakukan sendiri ya. Nanti kalau garisnya 2 berarti sudah positif hamil. Tapi kalau kalian memastikan lagi, bisa dilakukan USG untuk kehamilan tersebut. Jadi kalau USG pasti nanti sudah kelihatan ya untuk kehamilan kalian ya. Baik, kalau kalian sudah positif hamil, tadi PP testnya itu atau test pack-nya itu garis 2, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu periksa ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kehamilannya ya. Bisa ke bidan, bisa ke dokter spesialis obgyn, ataupun ke puskesmas, bisa juga klinik ya. Oh ya, untuk pemeriksaan kehamilan itu diprioritaskan untuk pemeriksaannya adalah minimal 6 kali selama kehamilan. Jadi pada trimester 1 dilakukan pemeriksaan hamil plus USG. Trimester 2 pemeriksaan kehamilan sebanyak 2 kali. Dan trimester ketiga sebanyak 3 kali, diantaranya dilakukan pemeriksaan USG juga. Jadi itu pemeriksaan kehamilan untuk yang minimal ya, kalau lebih dari itu juga diperbolehkan. Selanjutnya setelah yang pertama kalian memeriksakan kehamilan, yang kedua adalah pastikan kalian mendapatkan buku KIA. Jadi di sini buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak. Jadi ini dipakai saat kalian hamil sampai melahirkan, sampai nifas, kemudian juga sampai umur anak kalian 5 tahun. Jadi bukunya kayak gini ya. Ini edisi tahun 2024. Dan biasanya yang punya edisi terbaru adalah yang pertama kali di drop itu puskesmas. Jadi nggak ada salahnya ya kalau kalian periksa ke puskesmas nanti supaya dapat buku KIA. Terkadang juga buku KIA dibagikan oleh bidan wilayah masing-masing yang mereka juga merupakan pegawai dari puskesmas ataupun langsung diberikan saat di puskesmas. Tergantung masing-masing fasilitas tenaga kesehatan tersebut ya, mau memberikannya di mana, tapi biasanya untuk yang terbaru itu ada di puskesmas. Kemudian untuk fasilitas yang lain juga mungkin ada, tapi mungkin mereka cetak sendiri juga, jadi butuh beberapa waktu setelah dari puskesmas ya.
Selanjutnya, hal apa yang kita lakukan setelah kita tahu hamil? Tadi sudah periksa, kemudian pastikan dapat buku KIA. Nah, untuk pemeriksaan tadi biasanya akan dilakukan pemeriksaan ANC terpadu. ANC terpadu adalah antenatal care terpadu. Jadi pemeriksaan ibu hamil secara terpadu. Baik, untuk ANC terpadu itu apa saja? Jadi ANC terpadu itu pemeriksaan hamil secara terpadu. Untuk pemeriksaan ibu hamil kita menggunakan standar 12T. 12T itu apa saja? Yang pertama adalah tentukan berat badan dan tinggi badan ibu. Yang kedua adalah cek tekanan darah ibu, ya. Yang ketiga adalah cek tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri ini yang dimaksud adalah fundus uteri itu adalah bagian tertinggi dari rahim ibu. Jadi waktu ibu hamil sudah positif hamil akan dilakukan pemeriksaan rahim, ya. Tapi biasanya untuk tinggi fundus uteri itu bisa diraba setelah umur kehamilan 8 minggu karena sebelumnya itu masih belum bisa diraba untuk balotemennya. Balotemen itu seperti bantalan pada rahim ibu. Selanjutnya adalah tes laboratorium. Di sini untuk tes laboratorium ibu terdiri dari pemeriksaan hemoglobin, kemudian triple eliminasi. Triple eliminasi ini terdiri dari pemeriksaan hepatitis, VCT atau HIV, dan juga sipilis. Jadi triple eliminasi ini adalah 3 penyakit yang bisa menular pada janin. Jadi sejak awal kehamilan sudah dilakukan pemeriksaan ini, ya, triple eliminasi. Selanjutnya pemeriksaan lab yang lain adalah ada pemeriksaan urin terdiri dari protein urin, reduksi urin, ada pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS, dan pemeriksaan selanjutnya atau lainnya itu sesuai dengan indikasi, ya, tentunya. Selanjutnya untuk ANC terpadu juga ada tambahan pemeriksaan gigi karena ibu hamil juga berisiko menularkan infeksi pada janin apabila ada gigi yang berlubang, maka perlu dilakukan pemeriksaan gigi pada ibu hamil. Tes selanjutnya adalah tentukan denyut jantung janin. Jadi denyut jantung janin ini disingkat dengan DJJ, ya. Untuk pemeriksaan denyut jantung janin bisa dilakukan setelah umur kehamilan sekitar 4 bulan dengan menggunakan Doppler. Tapi kalau untuk USG bisa lebih awal daripada pemeriksaan dengan Doppler, ya. 12 tes selanjutnya adalah lakukan USG. Di sini untuk ibu hamil secara standarnya USG diprioritaskan dilakukan 2 kali selama kehamilan, yaitu USG waktu trimester pertama dan USG waktu trimester ketiga. Tapi kalau kalian mau USG secara rutin setiap bulan, tentu saja diperbolehkan, ya. T yang selanjutnya adalah minum tablet tambah darah ataupun MMS. MMS di sini adalah multivitamin untuk ibu hamil yang isinya sudah lengkap dan memang cukup memadai untuk nutrisi ibu hamil. T yang selanjutnya adalah tentukan status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas. Jadi batasannya berapa untuk lingkar lengan atas atau lila, yaitu antara 23,5 cm ke atas. Kalau di bawah 23,5 cm berarti lilanya kurang, ya, status gizinya masih kurang. 12T yang selanjutnya adalah imunisasi tetanus. Maka tenaga kesehatan akan menentukan imunisasi tetanus kalian sudah status yang keberapa. Terdiri dari 5, ya, TT itu TT1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah melakukannya sampai 5 kali berarti sudah lengkap. Ini untuk perlindungan dari penyakit tetanus selama 25 tahun, ya. 12 tes selanjutnya adalah tata laksana kasus. Di sini akan dilakukan penanganan atau rujukan apabila ditemukan masalah atau
komplikasi pada ibu hamil. 12T selanjutnya adalah temu wicara. Di sini temu wicara yang dimaksud adalah konseling, di mana akan diberikan konseling kepada ibu hamil saat pemeriksaan kehamilannya di fasilitas kesehatan. 12T yang terakhir adalah dilakukan cek kesehatan jiwa pada ibu hamil. Jadi, jangan segan-segan untuk melakukan cek kesehatan jiwa pada ibu hamil supaya ada screening atau deteksi dini kesehatan mental pada ibu hamil dari awal. Baik, setelah pertama kalian melakukan pemeriksaan ANC dan tadi yang saya sebutkan adalah melakukan ANC terpadu, kemudian yang kedua pastikan bahwa kalian mendapatkan buku KIA, maka yang ketiga apa yang harus kalian lakukan? Kalian sebagai ibu hamil harus selalu melakukan pemantauan kehamilan kalian sendiri selain di fasilitas kesehatan. Nanti kalian bisa melakukannya di buku KIA, karena buku KIA ini sudah ada keterangannya ya untuk pemantauan pada ibu hamil secara mandiri. Jadi kalau kalian merasakan adanya keluhan ataupun tanda-tanda bahaya pada kehamilan, kalian segera periksa ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Jadi dengan adanya pemantauan tersebut kalian bisa tahu kondisi diri kalian dan segera memeriksakan apabila ada keluhan. Dan jangan ditunda-tunda ya kalau ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Baik, sedikit sharing ilmu tentang kehamilan bersama tutorial si kembar. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada waktu kita akan membahas tentang kehamilan ataupun persalinan ataupun nifas dan lainnya di video selanjutnya. Terima kasih Sobat Pintar.